Hello everyone. Nah, perkenalkan nama saya Aura Desita Eka Putri, biasa dipanggil Aura. Nah, kali ini saya akan membahas tentang naskah drama yang berjudul Pelacur dan Presiden karya Ratna Sarumpait. Udah pada tahu belum apa itu pelacur? Pasti kalian udah pada tahu kan apa itu pelacur? Ya, pelacur dicekam sebagai sampah masyarakat, perusak moral, atau pencuri nafkah dengan cara tidak moral. Sedangkan pelacuran adalah salah satu budaya tertua umat manusia. Ia bagian tak terlepas dari naluri manusia yang memiliki sisi gelap seperti ketamakan, kemunafikan yang mustahil bisa dihapus secara keseluruhan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang sebenarnya naskah drama Pelacur dan Sang Presiden karya Ratna Sarumpait. Pentas Jamila dan Sang Presiden terdiri dua pentas di atas satu panggung pertunjukan. Di atas panggung, dua cerita masa kini dan masa lalu berjalan silih berganti, kadang paralel. Naskah drama ini menceritakan bagaimana seorang perempuan terjerumus ke dalam dunia perdagangan perempuan yang akhirnya membuat dia jatuhi hukuman mati. Menyerahkan diri kepada kepolisian, mengaku telah membunuh seorang pejabat negara yang menjadi langganannya. Untuk perbuatannya, dia kemudian dijatuhi hukuman mati. Sebelum dieksekusi, permintaan terakhir Jamila bukan bertemu ibu dan ayahnya. Dia meminta untuk dipertemukan dengan presiden dan seorang ulama tersohor, membuat masyarakat semakin marah. Jamila lahir di tengah sebuah masyarakat di mana perdagangan anak perempuan untuk dijadikan sebagai pelacur adalah hal yang biasa, bahkan sudah membudaya. Lahir cantik, Jamila sudah digadaikan ayahnya pada seorang mucikari ketika gadis itu masih berusia 2 tahun. Tanpa setahu suaminya, ibunda Jamila diam-diam menculik Jamila, lalu menyerahkan pada keluarga Wardirman. Jamila akan aman sekaligus bisa memperoleh pendidikan memadai. Apa yang diharapkan ibu Jamila ternyata jauh dari kenyataan. Dua laki-laki di tengah keluarga terhormat itu, suami dan putra tunggal Bu Wardirman, setiap malam mengerayangi Jamila, dan untuk menghentikan Jamila terpaksa membunuh dan kabur. Sebuah pengalaman amat buruk yang terus membekas dan membayangi perjalanannya. Jamila tidak pulang ke keluarganya. Dia tertekan memperbaiki nasibnya dengan mandiri. Sebuah tekad yang jelas tidak mudah. Mencari pekerjaan tanpa pendidikan memadai memaksai Jamila tersesat ke lingkungan keras perdagangan perempuan. Upayanya menjadi TKI tidak mulus. Kecantikannya membuat para agen lebih tergiur memperdagangkannya sebagai pelacur. Semua tokoh yang muncul dalam drama ini memiliki peran yang mendukung dalam cerita. Seperti Jamila, yang tokoh sentral, tokoh yang paling menentukan gerak lakon. Jamila memiliki watak egois, emosional, tetapi Jamila orang yang bisa berkomunikasi dengan orang lain. Seperti kutipan, "Ayah kandungku Pak Kiai, orang yang seharusnya paling bertanggung jawab, yang melindungiku, adalah orang yang paling mendambakanku menjadi pelacur." Selanjutnya, tokoh utama dalam cerita, Bu Darno, orang yang selalu menghantui kehidupan Jamila. Ketika Bu Darno mengunjungi Jamila ke penjara, Jamila tidak kuasa menahan kemarahannya. Suara Bu Darno laksana setan yang terus melekat di benak Jamila. Yang kedua, Bu Wardirman, yang memiliki sifat antagonis yang tidak menginginkan kehadiran Jamila. Dia menganggap Jamila yang menggoda suami dan anaknya. Padahal sebaliknya, suami dan anak ibu itulah yang menggoda Jamila, yang memperkosa Jamila.
Seperti kutipan di bawah ini. Jilbabmu itu mengertu, melihatmu mengenakan jilbab ibu, merasa bersekongkol dengan setan menghina ibumu. Pak Kiai Jalaluddin yang memiliki watak baik. Sikap Kiai Jalaluddin yang terlalu menunjukkan kepedulian dan selalu mengucapkan astagfirullahalazim membuat Jamilah semakin geram. Seperti kutipan, "Kenapa sekarang Pak Kiai? Kenapa sekarang? Kenapa dulu Bapak tidak berada di sisiku? Kenapa dulu Bapak tidak merampasku dari tangan ayahku, hingga tidak menggadaikanku ke tangan mucikari? Kenapa?" Jawab aku. Tokoh terakhir, istri pejabat 1 dan 2, yang memiliki watak sombong dan antagonis. Karena dia istri dari seorang pejabat, ia memiliki sewenang-wenang. Dua istri pejabat ini merasa Jamilah sebagai seorang pelacur, bertindak terlalu lancang karena berani membunuh seorang pejabat dan mengundang presiden untuk datang menemui Jamilah. Lalu mereka mengatai Jamilah dengan kata kasar. Seperti kutipan, istri pejabat 2. "Sudah melacur, membunuh, berani lagi meminta presiden datang kemari." Istri pejabat 1, "Jangan mimpi, ngerti nggak? Jangan mimpi." Lalu ada tokoh yang perannya sebagai tokoh pembantu, yaitu Jelani, yang memiliki watak sifat peduli, penyayang, dan pembela kebenaran seperti terungkap dalam kutipan berikut. "Aku akan membelamu Jamilah dengan cara apapun." Tokoh pembantu kedua, polisi penjara, memiliki sifat yang peduli terhadap Jamilah. Terlihat dari caranya membela Jamilah di hadapan Buria saat Jamilah dimasukkan ke ruang isolasi oleh Buria. Polisi penjara bersikeras membela Jamilah agar disegerakan keluar dari ruang isolasi. Kepedulian tokoh polisi penjara dapat dilihat dalam kutipan, "Dia tidak pantas masuk ruang isolasi, Ria." Selanjutnya, tokoh pembantu ketiga, Tiati, memiliki watak pemberani dan pantang menyerah. Ia bukan tokoh yang jahat. Dia adalah teman baik bagi Jamilah. Walaupun Tiati seorang pelacur, dia tidak mau gadis yang baik dan lugu seperti Jamilah terperosok ke lembah pelacuran seperti dirinya. Seperti kutipan, "Tapi Jamilah hanya mau jadi TKW Budormo." Tokoh pembantu keempat, yaitu petugas razia serta petugas razia 1, 2, memiliki watak tegas, tidak berperi kemanusiaan dan kasar. Selanjutnya, tokoh pembantu kelima, yaitu tokoh selanjutnya kepala petugas tempat lokalisasi Kalimantan serta petugas tempat lokalisasi Kalimantan 1, 2, dan 3, yang memiliki watak tidak jujur dan licik. Kesalahan orang lain sangat tampak di matanya, sedangkan kesalahan dia sendiri tidak terlihat walaupun besar. Dan tokoh terakhir adalah sang presiden sebagai simbol sebuah negara. Tokoh sang presiden memiliki sifat yang tidak peduli terhadap rakyatnya. Jika naskah drama ini dipentaskan, ada bermacam suasana yang akan muncul di atas pentas. Latar tempat, setting di atas panggung awal drama yang ditampilkan. Panggung kosong, gelap, cahaya muncul di layar belakang seperti cahaya fajar, diiringi suara perempuan bernyanyi selawat secara solo. Beberapa saat kemudian, sekelompok anak-anak perempuan di bawah umur melintas. Setelah rombongan anak-anak lewat, lampu sorot dari dan ke beberapa sudut bergerak. Bunyi sirene terdengar beraung-raung di kejauhan. Di atas panggung melintas iringan jenazah, disinari cahaya yang memotong dari arah samping. Setting tempat pertama, rumah keluarga Wadirman. Rumah keluarga Wadirman adalah tempat di mana tokoh Jamilah digerayangi setiap malam dan direnggut kesuciannya oleh suami dan anak tunggal Bu Wadirman. Suasana panggung yang seakan di sebuah rumah. Tempat kejadian kedua di pinggir jalan. Di tempat ini juga terjadi razia yang dilakukan oleh para petugas pada pelacur.
Latar panggung dengan membuat seakan-akan berada di pinggir jalan. Di tempat kejadian ketiga, tempat lokalisasi Budarno. Tempat lokalisasi Budarno ini adalah tempat tokoh Jamila memutuskan untuk keluar dari lokalisasi Budarno. Keempat, lokalisasi di tengah hutan Kalimantan. Di tempat ini, Jamila menjadi pekerja seks peneliti. Suasana panggung dengan membuat seperti sebuah hutan dengan properti kayu-kayuan seakan-akan berada di sebuah hutan. Dengan pencahayaan yang terang. Latar waktu. Latar waktu yang menjalankan dua cerita, masa kini dan masa lalu. Latar waktu masa kini. Dimulai pada malam hari saat Jamila terbangun karena mengalami mimpi buruk yang dideritanya. Dengan menggambarkan suasana panggung yang sunyi dan menggunakan pencahayaan yang sangat gelap, seakan-akan berada di malam hari. Latar waktu masa lalu. Pada setting waktu masa lalu, cerita dimulai pada tokoh Jamila yang masih remaja berada di sebuah keluarga Wadirman. Di rumah itu, Jamila mengalami penderitaan. Setiap malam suami dan anak tunggal Wadirman mengerayangi dan merenggut kesucian Jamila. Suasana panggung yang mencekam, lampu yang meredup, seakan-akan berada di sebuah permasalahan. Dan latar suasana dengan menggambarkan suasana penuh amarah, baik ketika Jamila sudah dewasa dan ketika Jamila sedang remaja, mengalami emosi dialog marah antar tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Adegan marah ini terjadi karena ketidaksukaannya Bu Wadirman mendengar Jamila mengaji. Selanjutnya, adegan marah istri pejabat kepada Jamila. Suasana di atas panggung dengan melambangkan kemarahan dibikin dengan properti kain berwarna merah atau menggunakan lampu yang berwarna merah. Suasana tegang. Suasana tegang terjadi pada kedatangan Budarno ke sel penjara tempat Jamila berada. Namun, Jamila marah melihat Budarno karena teringat kejadian-kejadian yang sudah dilakukan Budarno kepada Jamila yang dahulu. Suasana saat di panggung dengan menggunakan lampu yang berkedap-kedip dan diiringi musik yang sesuai dengan suasana. Suasana sedih tampak terjadi pada adegan pembukaan ketika Jamila masih remaja, ketika Jamila menatap dosa yang telah ia lakukan. Kehidupan ia jalani juga penuh dengan permasalahan-permasalahan yang ia hadapi sendiri. Suasana di atas panggung menggunakan percayaan yang redup dan diiringi dengan musik yang sedih. Secara keseluruhan, naskah drama ini memiliki alur campuran. Karena drama ini masa kini dan masa lalu berjalan silih berganti, kadang juga paralel. Terdapat adegan-adegan yang kembali flashback ke masa lalu Jamila. Naskah drama ini berawal dari sekelompok anak-anak perempuan di bawah umur, Budarno, dan beberapa orang preman yang melintas di atas panggung. Tanggapan saya setelah membaca naskah drama ini adalah menambah wawasan tentang bagaimana seharusnya pemerintah harus membuka mata untuk melihat apa masalah mendasar pelacur di Indonesia. Hal ini membuat bangsa ini tak terkunjung membuka jalan untuk mengatasinya. Para petugas yang seharusnya menegakkan hukum dengan benar, dan dalam naskah drama ini sangat banyak pesan moral di dalamnya. Nilai moral yang terkandung dalam karya sastra yang bertujuan mendidik manusia agar mengenal nilai-nilai etika. Nilai moral yang diungkapkan secara positif, yang pertama yaitu pantang menyerah. Pantang menyerah adalah sifat baik yang harus dimiliki semua orang. Naskah drama ini mengajarkan agar setiap orang memiliki semangat pantang menyerah, seperti semangat tokoh Jamila dalam mencari pekerjaan. 2. Pentingnya pendidikan. Pendidikan yang memadai menunjang kehidupan seseorang. Tanpa pendidikan yang memadai, seseorang kesulitan dalam menjalani hidup. Seseorang tidak akan mempunyai pilihan hidup, akan mudah dibodohi seperti Jamila. Dan yang ketiga, selalu optimis. Sikap optimis
perlu dimiliki oleh manusia, karena dengan bersikap optimis, seorang akan lebih bahagia dalam menjalani hidup meskipun berada dalam kondisi yang tersudut. Hal yang berkesan dalam naskah drama Pelacur dan Sang Presiden karya Ratna Sarumpait. Peristiwa yang terungkap di dalam naskah drama tersebut sangat teratur dan sangat jelas, mudah dipahami oleh pembaca maupun kalau sudah dipanggungkan mudah dipahami oleh penonton. Peristiwa antar peristiwa terangkai dengan rapi, jelas dan tidak akan membuat penonton atau pembaca bingung. Gaya bahasa yang digunakan dalam naskah drama Pelacur dan Sang Presiden yaitu gaya bahasa sinisme. Hal tersebut terjadi karena naskah ini merupakan naskah yang menggambarkan keadaan sosial yang menyimpang. Yang kedua, gaya bahasa sarkasme merupakan suatu yang mengundang kepahitan dan celaan yang petir. Dan yang ketiga, menggunakan gaya bahasa hiperbola, semacam gaya bahasa yang mengandung suatu pernyataan yang berlebihan dan terkesan membesar-besarkan. Sekian pembahasan naskah drama Pelacur dan Presiden karya Ratna Sarumpait. Terima kasih telah menonton saya dari awal sampai akhir. See you next time. Dadah.